Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Farah Azahra dengan NIM K3320043, Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah teori atom, mulai dari teori atom Dalton hingga teori atom Bohr. Sejarah teori atom, ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Yang pertama adalah teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1766 hingga 1844. John Dalton menyatakan bahwa atom itu merupakan partikel padat berbentuk bola, bermassa, keras, dan tidak dapat dibagi atau ditembus, serta bisa bergerak. Dalton juga mengungkapkan hukum komposisi konstan, yang terdiri atas, pertama, menyatakan bahwa semua materi itu terbuat dari atom yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, menyatakan bahwa semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang identik. Yang ketiga adalah senyawa adalah kombinasi dari dua atom atau lebih jenis atom yang berbeda. Dan yang keempat adalah menyatakan bahwa reaksi kimia adalah penataan ulang atom. Nah, bentuk atom yang dikemukakan oleh John Dalton ini dikenal sebagai billiard ball atau biasa kita sebut sebagai bola pejal, di mana bola pejal itu padat, bermassa, dan tidak dapat ditembuskan. Nah, selain karena pernyataan teori atom tentang billiard board ini, teori atom Dalton juga memiliki kelemahan, yaitu Dalton tidak dapat menjelaskan bahwa atom yang sama dapat memiliki jumlah neutron yang berbeda atau biasa kita sebut dengan isotop. Nah, gagasan tentang isotop ini dikemukakan oleh Frederick Soddy pada tahun 1877 hingga 1956. Teori atom selanjutnya dikemukakan oleh Thomson pada tahun 1897. Thomson ini menggunakan percobaan tabung sinar katoda yang menyimpulkan adanya partikel bermuatan negatif. Nah, selanjutnya partikel bermuatan negatif ini disebut sebagai elektron. Jadi, sinar katoda itu akan ditembakkan ke arah anoda, lalu diteruskan melewati plat tipis di antara dua plat tipis ini yang bermuatan positif dan negatif, yang di sampingnya terdapat magnet. Lalu terhubung dengan baterai sebagai sumber energi. Nah, sinar katoda yang diteruskan ini ternyata membelok, tidak lurus, membelok juga ke arah positif, yang mana artinya sinar katoda ini bermuatan negatif, karena positif hanya akan dapat berinteraksi dengan negatif. Oleh karena itu, muncullah teori atom Thomson yang disebut sebagai plum pudding, di mana Thomson menyatakan bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana peralatan positifnya itu merupakan adonan dari roti kismis itu, lalu muatan negatifnya itu merupakan kismisnya atau meses. Jadi seperti ini bentuknya. Selanjutnya adalah kelemahan dari teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini memiliki ketiga kelemahan, yaitu yang pertama tidak dapat menjelaskan muatan positif yang dapat menahan elektron negatif di dalam atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan peredaran elektron di alam semesta. Yang ketiga, berdasarkan hamburan sinar alfa Rutherford, ditemukan bahwa massa atom terpusat di intinya. Jadi, Thomson itu kan menyatakan bahwa atom itu massanya tersebar merata. Tapi berdasarkan hamburan sinar alfa Rutherford ditemukan bahwa ternyata massa atom itu berpusat di intinya, tidak di seluruh permukaan atom. Teori atom yang ketiga adalah teori atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Ernest Rutherford ini menemukan inti dan proton. Ernest Rutherford menyatakan bahwa atom memiliki inti positif yang padat dan sisanya berupa ruang kosong dengan elektron yang mengelilinginya sesekali. Ernest Rutherford ini menyatakan teori atomnya berdasarkan percobaan yang dilakukannya, yaitu percobaan gold foil. Jadi, Rutherford menembakkan sinar alfa ke arah gold foil atau lempeng emas tipis yang di sekelilingnya terdapat screen atau detecting screen yang bisa mendeteksi sinar alfanya. Nah,
Sinar alfa ini dilewatkan melalui celah tipis, lalu mengenai ke gold foil, dan ternyata didapatkan bahwa sebagian besar sinar itu diteruskan, tapi ada beberapa juga yang dipantulkan, ada sedikit yang dibelokkan. Sangat sedikit dipantulkan, lalu sedikit dibelokkan. Sehingga Ernest Rutherford menyimpulkan bahwa atom itu memiliki sebagian besar ruang kosong, dan sesekali dikelilingi oleh elektron dengan inti yang bermuatan positif. Nah, sinar yang terpantul itu tadi karena dia mengenai inti kan bermassa, jadinya tidak dapat ditembus oleh sinar alfa. Sedangkan sinar yang dibelokkan itu disimpulkan bahwa sinar tersebut menabrak elektron yang ada. Elektron memiliki massa meski hanya sangat kecil, sehingga saat ditabrak oleh sinar, dia dapat dibelokkan meski hanya sedikit. Lalu ada kelemahan teori Rutherford. Yang pertama adalah tidak dapat menjelaskan stabilan elektron dalam mengelilingi inti. Karena berdasarkan hukum fisika, elektron akan tertarik karena kehilangan energi ke arah inti. Seperti yang kita tahu bahwa semakin lama benda bergerak, maka semakin lama energinya akan habis. Nah, Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tetap bisa mengelilingi inti, padahal seharusnya jika selalu mengelilingi itu akan lama-kelamaan energinya habis. Nah, kelemahan dari teori atom Rutherford ini nanti akan disempurnakan pada teori atom Bohr. Selanjutnya adalah teori atom Niels Bohr pada tahun 1913 atau 1913. Niels Bohr menyatakan bahwa elektron mengorbit pada lintasan berbeda dengan tingkat energi tertentu. Gerakan elektron dapat mencegah elektron jatuh ke inti. Nah, ini merupakan jawaban dari kelemahan teori atom Rutherford. Lalu ada elektron dapat berpindah dari lintasan dengan tingkat energi rendah ke yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Yang keempat, setiap tingkat energi terdapat sejumlah elektron tertentu. Nah, Niels Bohr ini menggunakan percobaan spektrum atom hidrogen untuk mendapatkan kesimpulannya. Jadi, bentuk dari teori atom Niels Bohr ini adalah setiap elektron itu mengelilingi inti dan memiliki orbit tertentu. Selanjutnya adalah kelemahan teori atom Bohr. Yang pertama, tidak berhasil menjelaskan spektrum atom berelektron banyak karena yang digunakan pada percobaan teori atom Bohr ini adalah spektrum atom hidrogen, di mana hidrogen hanya memiliki satu elektron. Dan kelemahan dari teori atom Bohr tidak bisa menjelaskan spektrum atom berelektron banyak yang lebih dari satu. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan jika atom ditempatkan dalam medan magnet, maka akan terbentuk spektrum emisi yang rumit, atau disebut dengan efek Zeeman. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan jika atom ditempatkan dalam medan listrik, maka akan menghasilkan spektrum halus yang rumit, yang disebut sebagai efek Stark. Nah, setelah mendengarkan teori atom tadi, kita bisa tahu kan sejarah bahwa teori atom yang kita gunakan sekarang itu tidak serta-merta ada. Ada banyak penemuan dari kimiawan terdahulu yang sangat membantu kita dalam mengembangkan teori atom saat ini. Sekian untuk kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.